Dalam hidup, kita nggak bisa meminta kehidupan yang dimana semua itu berkaitan tentang kebahagiaan. Yang dimana ada bahagia, di situ juga pasti ada rasa sedih, pasti juga ada rasa sakit. Dan buat aku, semua itu imbang. Karena bagaimanapun juga, kita yang menjalani hidup itu gak akan selalu berakhir dengan baik aja. Ketika kita udah memulai dengan apa yang kita lakukan, ya mungkin kamu menganggap bahwa dengan mendapatkan luka, kecewa, sedih, dan lain sebagainya tuh, kamu menganggap bahwa kamu itu adalah orang yang berbeda gitu. Orang yang dimana selalu dan lagi mendapatkan rasa sakit lagi. Mungkin kamu ngerasa kayak udah bosen banget kali ya. Udah bosen ngerasain dengan hal yang sama, terus ngerasain sedih lagi, nangis lagi, patah lagi, kecewa lagi, dan lain sebagainya. Tapi kamu pernah gak sih sadar bahwa di balik semua yang terjadi itu tuh bukan semata-mata hanya untuk ujian kamu aja gitu, melainkan semua itu pasti ada pelajaran dan hikmah yang bisa kamu ambil dari setiap perjalanan yang udah kamu lewati. Hidup itu pasti akan berubah. Seiring berjalan waktu, semua pasti akan berubah. Seperti halnya kamu saat ini. Apa yang pernah kamu alami di masa dulu, dan apa yang sekarang terjadi dalam kehidupan kamu di masa sekarang, itu juga pasti berbeda-beda. Dan kita harus membiasakan diri dengan hal-hal yang dimana hal tersebut akan berubah-ubah. Karena bagaimanapun juga, waktu itu terus berjalan, dan setiap orang memiliki cerita, fase, dan alur kehidupannya tersendiri. Dan bagaimana akhir dan endingnya nanti, semua itu hanya Tuhan yang tahu. Dan kita cukup menjalani aja, dan apapun yang terjadi, kamu harus bisa menerima dan bersyukur bahwa semua ini bukan karena Tuhan ingin menguji kamu. Selain itu, ia juga mau kamu lebih kuat dan lebih memahami dirimu sendiri. Hai semuanya. Halo buat pendengar setia podcast aku, terus buat yang baru datang di channel ini. Hai semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Tapi ya tapi sebelum itu gimana? Apakah hari ini semuanya dalam keadaan baik? By the way, aku seneng banget tau kalau misal aku nanya. Pasti kalian sering banget kan ngeliat komentar aku. Kalau misal aku upload video tuh, pasti komentar tuh kayak gimana hari ini, terus apa kabar, terus gak jauh dari permintaan maaf kalau misalnya aku emang uploadnya lama. Karena itu semua tuh aku lakuin karena aku menghargai kalian. Dan juga kalimat tersebut adalah kalimat sederhana yang mungkin gak banyak orang bisa untuk ucapin. Dan juga mungkin kalimat sederhana yang dimana mungkin bagi orang lain itu menjadi kalimat yang biasa. Tapi bagi orang yang ngerasa dirinya tuh lagi gak baik, itu bakalan jadi kalimat yang ngebuat dirinya tuh, oh ternyata ada ya yang bertanya, ada yang menanyakan dirinya gitu, walaupun cuma sekedar pertanyaan aja. Dan itu pasti kerasanya beda. Makanya kenapa aku selalu mastiin, karena aku mau kadang kalian tuh ketika aku gak upload video, kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya walaupun aku gak tahu kabar kalian di sana gimana, terus apa aja yang udah kamu lewati, terus apakah hari ini jadi hari yang buruk atau tidak, apakah banyak orang yang menyakiti kamu, aku gak tahu. Tapi aku yakin kamu pasti bisa melewati hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Oh iya, di podcast kali ini aku seneng banget tau. Selain aku bisa upload lagi, aku senang karena dari kalian tuh banyak yang berbagi cerita, entah itu di DM ataupun di komentar. Ngerasa kayak harinya tuh, pokoknya kehidupan kalian tuh gak jauh dari kalimat down lah.
Dan ketika udah denger podcast aku tuh ngerasa kayak kamu tuh punya temen gitu, ngerasa kayak aku tuh berhasil nemenin kalian. Dan gak tahu ya, itu tuh komentar sederhana ataupun ya kalian menilai podcast aku tuh bisa membawa pengaruh positif, jujur aku seneng banget. Karena bagaimanapun juga aku ngonten tuh bukan karena ya pengen karya aku berkembang, melainkan aku berfokus pada gimana caranya aku bisa memberikan hal positif buat kalian semua. Dan mungkin hal ini berkaitan tentang perubahan kali ya. Ya, kalian mungkin pernah kali ngerasain kayak kamu nih, misal saat ini lagi berada di fase dimana kehidupan kamu tuh lagi banyak banget berubahnya. Kadang lagi ngerasa bahagia, kadang kalau misalnya lagi bahagia-bahagia banget nih, tiba-tiba bisa sedih gitu aja. Mungkin gak sedih sih, lebih tepatnya kayak apa ya kalimatnya? Mungkin kayak tiba-tiba down aja lah. Kamu pernah gak ngerasain perasaan kayak gini? Kadang kamu tuh ngerasa perasaan kamu tuh lagi gak jelas. Kayak kalau ditanya kenapa gitu, dan kamu gak bisa jawab gitu. Kamu cuma kebingungan bahwa ya kamu sendiri aja gak tahu diri kamu kenapa. Terus yang kedua, mungkin kamu pernah ngerasa kayak lagi bener-bener bahagia, dan ya itu perasaan dalam diri kamu ya. Kamu lagi ngerasa bahagia, terus tiba-tiba perasaan kebahagiaan itu kayak hanya sementara. Dan ya semua terjadi seperti begitu cepat. Dan kamu kembali merasakan perasaan down itu. Dan itu ngebuat diri kamu ngerasa kayak, kenapa harus secepat ini bahagianya gitu? Kenapa ketika aku menginginkan kebahagiaan, ia hanya datang dalam waktu yang singkat? Kenapa tidak menetap lebih lama gitu? Kenapa lagi dan lagi harus merasakan kebahagiaan yang dimana itu hanya sebentar? Pasti kayak timbul perasaan dalam diri tuh kayak kecewa, kayak pengen berontak, kayak gak tahu harus gimana gitu ya kan? Tapi kalau buat aku tuh, tapi sebelumnya aku pernah tahu ngerasain kayak gitu. Gini, berbagi cerita ya. Aku pernah ngerasa kayak tiba-tiba bahagia, tiba-tiba sedih. Gak sedih sih, tiba-tiba kayak perasaan gak enak. Dan aku coba memahami diri aku kayak, apa ya yang ngebuat aku bahagia? Terus kenapa perasaan aku bisa tiba-tiba kayak gini? Mungkin ada orang yang dimana menganggap bahwa itu tuh lebih ke mood kali ya, kayak moody gitu. Mungkin ada juga yang dimana dia nggak tahu sama dirinya sendiri gitu. Dia nggak kenal ini tuh yang terjadi tuh dia tuh sedang kenapa gitu, dan kamu nggak tahu akan hal itu. Makanya dari itu, kenapa aku tuh selalu ngasih hal positif, karena ketika aku merasakan sesuatu, aku pasti akan share. Dan aku selalu ngelakuin buat diri aku kayak, kalau emang lagi nggak baik, kasih waktu buat diri sendiri. Coba pahami diri sendiri tuh maunya apa, penyebabnya apa, dan cara mengatasinya gimana. Kita nggak bisa terpuruk, dan kita nggak bisa berlama-lama dalam titik yang dimana itu ngebuat diri kamu down. Ketika diri kamu lagi ngerasa down, kamu nggak bisa terus-menerus berputar dalam titik itu. Kenapa? Karena kamu nggak akan bisa keluar dari lingkaran itu. Apa yang menjerat kamu, seharusnya kamu tahu. Oh, ternyata yang ngejerat kamu selama ini tuh kesedihan. Gimana caranya ya biar bisa bangkitin diri sendiri dengan cara ya apapun itu, berikan hal positif buat diri sendiri. Karena aku selalu nerapin prinsip dimana kalau lagi down gak apa-apa, lagi sedih pun gak apa-apa. Karena semua itu perasaan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dan perasaan itu pasti akan berubah-ubah. Dan kita harus terbiasa sama hal-hal yang berubah-ubah itu. Ya, layaknya hidup. Sebenarnya aku gak akan bosan sih kalau berbicara tentang hidup. Jujur, aku sebenarnya sering banget kan. Sering banget dapat anggapan dari orang-orang. Kenapa sih sering banget ngebahas tentang real life gitu, daripada kayak orang-orang yang isinya kayak apa ya, relationship ya.
Jujur buat aku, mungkin kalau misalnya berbicara tentang relationship, setiap orang pasti memiliki problemnya tersendiri dalam hal percintaannya. Dan itu hal yang dimana mungkin ya pasti setiap orang juga memiliki problem akan hal itu. Tapi kenapa aku sering banget ngebahas tentang real life? Karena buat aku, gak banyak orang yang tahu bagaimana kerasnya diri kamu bertahan sampai detik ini. Gak banyak orang yang tahu gimana kerasa kamu berjuang untuk melewati setiap rintangan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan orang-orang gak ada yang tahu akan hal itu. Dan kamu selalu berusaha untuk nyemangatin diri kamu sendiri. Kamu selalu berusaha untuk mensupport diri kamu sendiri dengan cara, ya, kamu berusaha untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Berusaha untuk menutupi semuanya. Dan berusaha agar orang lain gak tahu. Karena kalau misalnya berbicara tentang kehidupan tuh pasti banyak hal yang dimana dalam kehidupan dewasa ini banyak hal yang ditutupi dengan rapat. Bukan karena ia tidak bisa untuk bercerita, melainkan memang semua orang gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Dan apa yang kamu rasain cukup kamu aja ngerasain. Gak banyak orang yang paham. Dan kamu cuma bisa memahami diri kamu sendiri, ya hanya dirimu sendiri. Karena apa yang udah terjadi sepanjang perjalanan kamu hingga kamu ada di titik sekarang, semua itu pasti berubah-ubah. Ada yang dimana mungkin dahulu kehidupannya tuh bisa jauh lebih bahagia, terus sekarang ngerasa kayak dikit-dikit, kenapa ya? Kayak gampang capek, terus stres, terus banyak sedihnya, kecewanya, rasanya kayak pengen marah sama dunia, tapi buat apa? Marah sama keadaan pun ngerasa kayak ya udah percuma gitu loh. Karena emang udah keadaannya seperti ini dan apa yang mau dirubah? Mungkin kamu pengen banget rasanya kayak berontak sama kehidupan kamu saat ini. Tapi itulah realitanya. Seiring berjalan waktu, kamu nggak bisa meminta apa yang kamu inginkan itu harus selalu sesuai dengan keinginan kamu. Ketika kamu ingin jalan kamu lurus, kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa, jalan kamu akan selalu lurus. Pasti akan ada rintangan, belokan, dan itu harus kamu lewati gitu. Untuk nantinya kamu berada di titik dimana kamu berhasil melewati setiap anak tangga yang kamu pijak. Karena ketika kita ingin mencapai di titik atas tuh kita nggak bisa meminta semuanya tuh ringan untuk dilewati. Yang terpenting buat aku tuh, apa yang sedang terjadi dalam diri kamu saat ini, itulah kehidupan yang sedang kamu jalani. Semua pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Dan kamu gak bisa meminta apa yang kamu inginkan tuh harus selalu terwujud. Mungkin saat ini kamu selalu ngerasa udah fine, udah baikan lah, terus tiba-tiba kamu ngerasa down lagi. Pasti kamu ngerasa capek banget ya. Pasti kamu ngerasa kayak jadi orang yang dimana selalu berputar dengan perasaan capek ini. Yang mungkin kamu nganggap semua itu gak ada ujungnya. Lagi dan lagi kamu harus merasakan hal itu. Mungkin ada banyak sekali rasa capek yang ada dalam benak kamu. Ada banyak sekali pikiran-pikiran yang selalu menjadi beban pikiran kamu. Tapi kamu kadang bingung harus mengungkapin ke siapa. Kamu kadang bingung harus bagaimana. Dan kadang kamu juga gak tahu harus seperti apa. Karena kamu ngerasa jalan yang ingin kamu tuju tuh ngerasa kayak semuanya tuh buntu. Dan kamu gak tahu arahnya tuh mau kemana. Setiap orang pasti pernah ngerasain kehilangan arah dalam hidupnya. Setiap orang pasti pernah ngerasain overthinking dalam kehidupannya. Dan setiap orang juga pasti pernah ngerasain hal-hal berat dalam kehidupannya. Tidak ada kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita, yang semuanya tuh berkaitan tentang bahagia. Karena pada dasarnya
Apa yang terjadi dan apa yang kita lewati, itulah yang namanya hidup. Memang dewasa itu tidak semudah apa yang orang bilang tentang dewasa. Dewasa di sini adalah dimana kamu masih mampu bertahan ketika mulut kamu selalu bilang ingin menyerah. Ketika kamu berusaha untuk mengakhiri semuanya, tapi kamu masih melanjutkan kehidupan hingga kamu ada di titik sekarang. Bukan karena masukan dari orang lain, bukan karena support dari orang lain, melainkan kemampuan dalam diri kamu yang dimana kamu masih ingin berjuang untuk dirimu sendiri. Lihatlah orang sekitar kamu, lihatlah masa depan kamu. Kita gak bisa nyamain kehidupan kita sama orang lain. Kalau misal kamu nganggap bahwa diri kamu tuh adalah orang yang dimana ya kamu tuh jauh berbeda lah daripada orang lain. Kamu gak bisa selalu nyamain hal itu. Dan kamu juga harus membiasakan diri kamu, jikalau memang keadaan itu terus berubah-ubah, ya namanya roda tuh pasti akan berputar. Kita harus terbiasa sama hal yang sering berubah-ubah itu. Entah yang tadinya bahagia menjadi sedih, yang tadinya bahagia menjadi kecewa. Kadang ada banyak orang yang bilang hidup tuh jalani aja. Karena kan kita gak ada yang tahu kan ke depan nanti akan seperti apa. Menurutku benar sih. Tapi kalau misalnya kita tertuju dengan kalimat jalani aja tanpa kita tahu kita arahnya mau kemana, ngerasa kayak gak ada tujuan juga gak sih? Sama gak sih? Coba deh sekarang, kalau misalnya kehidupan kamu terus berubah, kamu misal lagi ngerasa sedih, pasti kamu lupa kan sama kebahagiaan yang pernah datang dalam kehidupan kamu. Begitupun dengan kebahagiaan. Kalau misal kamu lagi ngerasa bahagia, pasti kamu juga akan lupa kesedihan yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Dan kalaupun kamu milih untuk jalani aja, jalanilah. Jalani dengan sebaik mungkin, dengan versi kamu yang paling terbaik. Hingga pada akhirnya, kamu menemukan titik akhir di mana itulah tujuan utama kamu. Sekarang kalau misal lagi bingung, lagi down, arahnya mau kemana coba? Kadang bingung ya. Mungkin salah satu yang bikin bingung tuh menurut aku kayak kita tuh gak tahu tempat ceritanya itu ke siapa. Pengen pastilah, setiap orang pasti pengen banget punya orang yang bisa mendengarkan, bisa setidaknya bukan soal ngasih solusi ya, mungkin lebih kayak orang itu bisa menjadi tempat pulang gitu loh, walaupun itu hanya sebentar, tempat cerita gitu, supaya kamu tuh gak ngerasain apa-apa tuh sendiri ketika dunia kamu dan keadaan kamu tuh lagi ngebuat diri kamu down banget. Tapi gak semua orang punya tempat cerita. Dan ya semua ia hadapi seorang diri. Di tengah peliknya kehidupan, ia selalu bilang bahwa aku mampu untuk melewati semuanya. Aku mampu bertahan. Dan aku mampu untuk mewujudkan keinginan aku yang dimana aku pasti hebat. Aku hebat untuk melalui semuanya. Membuktikan kepada dunia bahwa sejahat apapun dunia, sedown apapun keadaan, aku bisa untuk melewatinya. Dan itu membuat aku kayak, itu tuh adalah salah satu hal positif yang perlu banget kita terapin ke diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena buat aku, kita emang perlu sama hal positif itu. Mungkin kadang kalau misal lagi gak baik keadaannya tuh, bingung ya, kayak gak tahu harus gimana. Ngerasa kayak mungkin bingung lah harus supportin diri sendiri itu seperti apa. Tapi kalau untuk orang lain aja krecek banget. Ayo siapa yang kayak gitu. Tapi ya mungkin sedikit pesan dari aku, kita sebagai manusia gak bisa selalu mengeluh tentang keadaan yang sedang kita jalani. Semua kehidupan yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia itu pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Apa yang terjadi di masa dulu dan apa yang terjadi di masa sekarang itu pasti akan berubah. Dan langkah demi langkah yang kamu ambil dan yang kamu jalani setiap harinya itu sudah membuktikan bahwa kamu mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kamu.
kalaupun emang pada akhirnya tuh harus merasakan lebih banyak sedih, kecewa daripada bahagianya, itulah ujian yang Tuhan berikan buat kamu. Karena ialah yang tahu bahwa manusia yang saat ini sedang diujinya adalah manusia yang tangguh dan kuat. Walaupun seringkali bilang ia menyerah, tapi ia masih mampu membuktikan bahwa ini loh dirinya sendiri. Orang yang selalu berjuang melewati semuanya sendiri, orang yang selalu menghadapi semuanya seorang diri, bahkan seringkali bilang gak apa-apa untuk semua hal, tapi ia masih bisa untuk melewati semuanya dengan baik. Orang itu adalah orang yang sedang mendengar podcast kali ini. Kenapa aku seneng banget sih appreciate buat kalian tuh, karena aku mau kalian tuh menghargai setiap perjuangan yang udah kalian lewati sampai sejauh ini. Kalian lihatlah usaha kamu gitu. Kamu harusnya lihat diri kamu sendiri lah intinya. Gimana susahnya kamu bisa ada di posisi sekarang, di tengah keadaan yang sering berubah-ubah, mood yang berubah-ubah, dan ya perasaan yang dimana mungkin perasaan kebahagiaan yang kamu dapatkan tuh ngerasa kayak datangnya hanya sebentar lalu digantikan dengan hal sedih lagi. Ya itulah, karena semua itu pasti akan berputar. Dan kita harus yakin bahwa suatu saat nanti akan ada hadiah yang Tuhan berikan di akhir perjuangan kita nanti. Semangat ya, walaupun kalimat semangat tuh gak cukup, tapi aku selalu yakin bahwa kamu bisa untuk menghadapi dan melewati semuanya. Aku bangga banget tau sama kamu, karena kamu bisa menghadapi semuanya dan kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa dan kamu hebat. Gak apa-apa kalau sedih lagi, gak usah malu, karena memang setiap orang pasti akan mengalami hal yang buruk, kesedihan dan lain sebagainya. Dan kamu gak perlu khawatir akan hal itu. Dan kalaupun emang nantinya tuh harus merasakan lagi dan lagi, coba lihat diri kamu sebelumnya. Kamu masih bisa untuk membuktikan bahwa kamu bisa kok ngelewatinnya. Dan kamu gak sendiri, ada aku yang akan selalu nemenin kamu di setiap podcast yang aku bawakan. Karena aku tuh pengen banget nemenin kalian tuh kalau lagi malam, terus gak ada temen tuh dengerin podcast yang aku bawakan. Dan aku juga kalau bawain podcast juga gak melulu tentang apa ya, gak terlalu fokus sama tema lah intinya, iya kan? Pasti aku kayak ada sesi seolah kayak kita tuh ngobrol gitu loh. Jadi itulah, jadi apa ya, intinya tuh supaya kalian tuh ngedengerinnya tuh kayak gak full konten aja, tapi melainkan aku ada buat kalian gitu. Terima kasih ya buat yang udah denger episode hari ini, buat yang udah selalu ngasih masukan positif, komentar positif, terus sharing ke aku mengenai ketika kalian mendengarkan podcast yang aku bawakan tuh impact-nya ke kalian tuh apa. Dan aku sangat menghargai akan itu. Dan itu buat aku ngerasa kayak, oh ternyata aku dihargain banget ya, terus ternyata aku berhasil ya. Dan aku gak pernah ngerasa aku berbangga diri akan hal itu. Justru aku lebih bangga bukan karena karya yang aku berikan, hasilkan, melainkan aku bangga karena kerja keras aku mampu membuat kalian lebih mengenal diri kalian sendiri dan bisa ngebantu kalian untuk menemani setiap hari yang mungkin keadaan kalian tuh lagi gak baik, aku bisa buat nemenin itu. Terima kasih ya. Dan pokoknya terus ngasih hal positif buat diri sendiri, oke? Dan juga aku seneng banget karena bisa nemenin kalian di live TikTok. Jujur aku seneng banget karena emang sekangen itu. Jadi buat kalian yang mau sharing lah sama aku di live TikTok, bisa follow TikTok aku dan Instagram aku, semuanya ada di deskripsi ya. Atas nama April Devi, semua V-nya 2. Terima kasih yang udah dengerin episode hari ini. Makasih udah gak pernah nyerah dan terus berjuang. Terima kasih orang hebat. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita. Dah.